Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kota Kediri dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa bersua di Ramadan tahun ini 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, persiapan menjadi kunci agar ibadah puasa tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menghadirkan makna dan perubahan. Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus, melainkan momentum perbaikan diri secara menyeluruh, mulai dari kesiapan batin, pemahaman ibadah, kondisi fisik, hingga pengelolaan harta dan kepedulian sosial. Karena itu, umat Islam perlu menata diri sejak jauh hari agar mampu menyambut Ramadan dengan hati bersih, tubuh siap, dan niat yang lurus untuk meraih keberkahan maksimal. Puasa Ramadan merupakan ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ibu-ibu Dharma Wanita dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki Ramadan, umat Islam dianjurkan tidak hanya menyiapkan jadwal ibadah, tetapi juga menata kesiapan diri secara menyeluruh. Berikut ini 5 persiapan penting yang perlu dilakukan agar ibadah puasa Ramadan dapat dijalani dengan khusyuk, sehat, dan bermakna. Yang pertama, mensucikan jiwa sebagai gerbang awal menyambut puasa Ramadan. Persiapan menyambut Ramadan tidak boleh dimaknai sekedar persiapan fisik atau agenda seremonial semata. Fondasi terpenting justru terletak pada kesiapan batin melalui proses pensucian jiwa. Persiapan pertama yang harus kita lalui adalah melakukan pensucian jiwa melalui taubat yang tulus. Taubat menjadi langkah awal untuk mengosongkan diri dari noda dosa agar siap menerima limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Melalui perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khususnya surat At-Tamrin ayat 8 yang menyerukan umat beriman untuk melakukan taubat nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Tanpa taubat, Ramadan hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang kehilangan makna spiritual. Yang kedua, membersihkan hati agar ibadah tidak hambar. Kualitas ibadah Ramadan yang sangat ditentukan oleh kondisi hati seseorang. Hati yang masih dipenuhi rasa dengki, permusuhan, dan kebiasaan maksiat akan menjadi penghalang hadirnya kenikmatan ibadah. Jika hati terbelenggu rasa benci kepada sesama atau maksiat yang belum ditinggalkan, maka ibadah di bulan Ramadan akan terasa hambar.
Maka jadikanlah masa menjelang Ramadan sebagai momentum untuk saling memaafkan dan membersihkan relasi sosial. Langkah kita memasuki bulan suci Ramadan harus ringan tanpa beban batin. Itu hanya bisa tercapai jika kita terlebih dahulu meminta maaf dan memaafkan. Yang ketiga, puasa berbasis ilmu agar tidak sia-sia. Selain kesiapan spiritual, pentingnya bekal ilmu dalam menjalankan ibadah puasa. Totalitas ibadah mustahil diraih tanpa pemahaman fikih yang memadai. Kita harus membekali diri dengan ilmu agar puasa tidak berakhir sia-sia. Sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ahmad yang menyebutkan bahwa tidak sedikit orang berpuasa, tetapi hanya memperoleh rasa lapar dan haus semata. Kondisi itu terjadi karena mereka hanya menjaga perut, tetapi lalai menjaga lisan, pandangan, dan anggota tubuh lainnya dari dosa. Mengutip pandangan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang 3 puasa orang awam. Yang pertama, puasa orang awam, puasa khusus, dan puasa paling khusus. Dengan ilmu, kita berharap bisa naik kelas. Dari sekedar menahan lapar menuju puasa yang benar-benar menjaga hati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pemanasan ibadah untuk menjaga stamina fisik. Tak kalah penting, persiapan fisik juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Tubuh harus dilatih agar siap menghadapi intensitas ibadah Ramadan yang meningkat. Merujuk pada kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak berpuasa sunnah di bulan Sa'ban. Merujuk pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, puasa sunnah di bulan Sya'ban merupakan bentuk adaptasi fisik agar tubuh tidak kaget saat memasuki Ramadan. Mulai dari sekarang, biasakan menjaga pola makan, mengurangi begadang, dan membangun kebiasaan bangun di sepertiga malam. Langkah ini akan membantu umat Islam menjalani sholat tarawih yang panjang, serta tadarus Al-Quran secara istiqomah tanpa kelelahan berlebihan. Dan yang kelima, kedermawanan dan harta untuk panen spiritual. Persiapan terakhir adalah manajemen harta dan kedermawanan Ramadan. Ramadan merupakan bulan dilipat gandakannya pahala sedekah, sehingga umat Islam perlu menyiapkan anggaran khusus sejak dini. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari digambarkan bahwa kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu melebihi kecepatan angin yang berhembus. Mengutip perumpamaan ulama besar Abu Bakar Al-Balkhi yang menyebut Rajab sebagai bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan sebagai masa panen. Kalau ingin panen spiritual yang melimpah, maka benih dan perawatannya harus disiapkan sejak sekarang. Dengan perencanaan sedekah dan zakat yang matang, Ramadan tidak hanya membawa keberkahan bagi diri sendiri, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat luas. Ibu-ibu, Dharma Wanita, dan para pemirsa yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan, beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mohon beribu maaf atas segala salah dan khilaf. Bulan Ramadan, bulan yang suci. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.